Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bab 3, di mana ada input output, storage, operating system, dan utilities. Kita masuk yang pertama, ada input output. Perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Contoh, keyboard atau mouse. Komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Dapat kita lihat di sini ada gambar. Dari sebelah kiri terdapat input dan sebelah kanan adalah output. Kemudian ada pembahasan sedikit tentang CPU dan algoritma input dan output, di mana kombinasi CPU dan memori utama dapat membaca atau menulis secara langsung menggunakan instruksi individual dianggap sebagai otak komputer. Dan sebuah algoritma input atau output adalah salah satu yang dirancang untuk mengeksploitasi lokalitas yang melakukan secara efisien saat bertukar data dengan perangkat penyimpanan sekunder seperti disk drive. Kita masuk dalam pembahasan storage. Secara bahasa bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedang dalam praktek penggunaannya storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Storage juga ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi keduanya tetap sama. Keduanya digunakan untuk penyimpanan data secara digital. Primary storage disebut juga dalam memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary. Hanya saja primary memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibanding dengan secondary. Primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Kemudian ada secondary storage, merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, ada operating system dan utilities. Sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwalkan tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Fungsi hardware sendiri seperti input dan output, dan alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem operasi, yang dimana ada real time, sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Kemudian tujuan utama sebuah sistem operasi real time sendiri adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Selanjutnya ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem
time sharing, dan versi di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Kemudian ada multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sedangkan sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program saja. Kemudian ada sistem terdistribusi, sebuah sistem yang mengatur kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Berikutnya ada sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded sendiri dioperasikan di mesin kecil seperti PDA. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem ini adalah OpenWRT. Dan ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang bab 3 kali ini. Salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.